Rokok aman berarti bang? Ih, bilang YouTube grassroots ini. YouTube yang kalau ada duitnya alhamdulillah, nggak ada duitnya bikin terus gitu, tau nggak sih lo? Ya, namanya juga pengarsipan, ini pengarsipan nih. Egonya pengarsipan. Tapi kalau nggak ada duitnya emang agak sedih strik. Bikin keluar jalan-jalan tetap nggak ada duitnya. Gue kemarin bikin sama Dipa kan gue ngeliat anak-anak 200 lah target gue dikit. Yang nonton 200. Yang nonton cuma 40, gue nggak bikin lagi. Gue malas, masa 200 aja nggak nyampe. Ya udahlah. Udah rendah banget itu standar gue. Iya. Lo tau gak kalau YouTube sendiri ya, wah ada openingnya kayak seseneng-seneng hati lu aja, sumpah. Kalau kadang ini udah direkam, nggak ada. Oh, nggak ada Halo, gitu-gitu. selamat datang guys. Ini berarti udah langsung mulai aja bang. Udah. Berarti gue pikir setidaknya ada. Udah balik lagi guys. Gitu. Dulu ada tuh kayak ini kan penontonnya apa sejarah binti kan sebutnya saksi sejarah. Saksi sejarah. Anjay. Saksi sejarah. Kali ini gue bilang Tolik Al-Gadri. Yeay, Ya, akhirnya. ada gitu-gitunya. Ada, harus Boleh, ada semangat. boleh euforia boleh. Soalnya gue seneng juga kan. Apa tuh? Jarang-jarang gue diajak konten apa. Nggak ada, gue ngeliat temen-temen gue pada konten semuanya. Karena gue juga udah bisa apa lagi ya gitu. Ya Allah, berarti udah bawah banget itu gue. Agak serius, agak bohong itu canda gue. Enggak, gue emang sebenarnya dari awal lo kompetisi 17 gue udah mengajakin tuh, bener kan? Cuman memang ya namanya lo keluar duluan ya kan bingung dah tuh. Ya. Lo keluar duluan ya kan ada saat itu kan. Bodoh, saya keluar. Tapi apa Lik yang bikin lo waktu itu close match? Pusing, stres. Kayaknya emang nggak tahu ya kalau ngomong mental kan udah biasa kompetisi, cuma kayak Suci tuh beda aja gitu ya. Kayak ketekan banget mentalnya. Soalnya kayaknya lu kayak paling deg-degan gitu kayaknya di antara yang lain kompetisi. Lumayan gila itu. Nggak bisa mikir aja gara-gara stres otak jadi buntu. Dikasih tema malah bingung bahas apa. Apa yang ada di pikiran lu waktu keterima Suci 11 tuh? Kan pasti happy dong awalnya dong. Lolos nih happy dong apa sih awalnya kan? Kaget aja kayak. Loh, Suci gitu bang. Kok gue masuk Suci ya gitu. Jadi kalau kata si Ngapil makanya mental buat Sucinya belum ada. Karena kan gue sebenarnya audisi di Surabaya ketolak, terus gue nggak mau ikut audisi di Jakarta. Karena gue males tahun depan aja gue persiapan dulu kan. Kata abang udah lu ikut aja. Ya udahlah gue ikut. Gue bawa set yang tidak gue siapkan. Bahkan di Spanyol itu kan baru gue berani, itu gak pernah gue bawa kemana-mana, gue berani keluarin Suci kan emang gue gak ada target. Oh iya. Dapat golden. Dapat golden. Waktu itu jurinya siapa? Mau Sidik sama Abang Uji. Di mana itu yang susah lagi katanya? Iya. Juri yang susah ngasih golden. Mau Sidik itu dari awal gue stand up itu nggak ketawa bang. Baru ketawa di beat Spanyol dia ketawa. Sampai terusannya. Terus jadi gue pede di Prisio bawa, lolos alhamdulillah. Beat Spanyol itu gimana potongannya? Pokoknya kan timnas kalah, masyarakat pada berantem nyalain pelatih. Menurut gue jadi pelatih susah, gak usah nyalain pelatih. Gue juga kalau jadi pelatih, paling yang bisa gue lakuin cuma ngebangun mental pemain. Kayak sebelum pertandingan gitu. Kita tanamkan dalam diri kita kalau kita Spanyol, kita Spanyol. Iya. Tapi begitu masuk Suci malah tadinya gue berpikir anjing nih kayaknya jauh nih karena gue kan gue sering lihat tuh lomba lah maksudnya sering banget lah di oper lomba tuh sering kayak dalam pikiran gue bakal jauh. Ternyata segitu kena mentalnya lo ya. Mental bang. Mungkin juga salah satunya itu bang, ekspektasi orang-orang. Mungkin ya. Lu paling 5 besar, 7 besar juga gak nyampe. Baru 5 besar. Sama gue karena ekspektasi itu akhirnya gue takut. Jadi takut close pick, jadi takut gak lucu. Karena gue merasa kalau gue close pick gue ini pasti bakal banyak omongan. Mending si itu dari Tangsel, mending si itu gitu. Oke. Iya, segitunya ya ternyata ya isi kepala lo ya waktu masuk Suci ya. Iya, lumayan. Dan lo close pick bareng Wahuy kalau nggak salah ya? Bareng Wahuy. Itu 9 besar. 89.
Ya, siapa yang 8, siapa yang 9? Gue yang 8, Wahyu yang 9. Oh iya. Beda di nilai doang. Kan kalau sama si Ronald rebutan tuh siapa yang duluan. Siapa sih yang close pertama? Main duluan aja kan dia. Terus gue sama Wahyu juga targetnya final loh. Kita berdua. Iya. Kita final, Cing. Kita harus mengalahkan komika. Masa nggak ada komik Jabodetabek yang masuk final kan? Betul. Jabodetabek harus di final, Cing. Jabodetabek kita. Itu kan Firza soalnya lawannya Deki. Iya. Ya mungkin salah satu dari mereka bisa masuk, tapi kan sama-sama penghibur gitu. Iya. Saya pikir bisa lah. Lah, bareng kan cosplay bodoh. Nangis kita berdua di belakang Malah AC. finalnya 2 Palembang, 1 Samarinda. Iya, kagak ada orang Jabodetabek. Keren sampai emang. Iya. Tapi tetaplah nempel lah Suci 11-nya sama lu kan. Nempel. Suci 11 lah istilahnya udah nempel. Iya. Istilahnya udah ngalahin ribuan orang lah di luar sana. Iya. Tapi kalau waktunya diputar gitu pengen masuk Suci 12 enggak? Gue kalau diputar gue pengen masuk Suci 12 bang, jangan 11 gitu. Kayaknya belum sesiap itu ya. Iya. Soalnya gue nggak masalah kalau close mic di ininya, masalahnya penampilan gue tiga-tiganya jelek itu yang gue sebenarnya. Iya. Katalognya jadi nggak bagus ya. Jadi nggak bagus karena bener. akhirnya kan efeknya gue masuk Suci secara followers tidak bertumbuh. Secara penawaran pekerjaan malah berkurang. Betul. Red card malah hancur. Iya. Salah satu yang bertumbuh setelah gue masuk Suci itu cuma haters. Gak ada lagi. Gak ada lagi. Gue penawaran kerjaan jomplang. Terus ditambah habis Suci juga gue kan diem aja kan ya, kagak ngapa-ngapain. Iya. Belum ngapa-ngapain. Gue lagi belajar soalnya. Belajar nulis. Nyusun strategi lah. Benar. Nyusun strategi. Tapi agak sedih bang. Kayak gue misalnya ada kerjaan nih besok, Shotfest. Kan mempersembahkan itu komik-komik Suci tuh ada gitu, ada Deki, ada Firza, ada fotonya. Gue cuma nama bareng komik komunitas. Berarti kan gue kayak Suci tidak berpengaruh apa-apa deh. Tapi itu amunisi materi yang gede banget sih harusnya. Iya makanya. Aduh. Emang kesenjangan sosial tuh amunisi nulis materi. Iya. Cuma kesalahan gue nggak pakai materi lama aja sih. Iya. Berusaha untuk ngasih baru terus ya. Pede aja. Iya. Tapi ya itu udah lewat lah. Iya, waktunya comeback lagi dengan bikin apa. Kita nggak tahu lah lu akan bikin apa nantinya kan. Tapi namanya ini sejarah beat. Gue tuh karena gue termasuk orang yang ngikutin lu. Salah satunya ya ngikutin komik, salah satunya lu. Menurut gue tuh golden generasi gitu di yang lo, Ambon, di Tangselnya Eja itu menurut gue golden generasi gitu. Generasi-generasi yang kayaknya nih anjing karena di festival main semua, ya kan? Alhamdulillah. Iya, golden generasi di Jambore main, termasuk Rio Iksan, termasuk kakaknya Rio? Medi itu. Dan ada beberapa beat lo yang memang yang anjing nih nempel di kepala, tau gak sih? Biasanya kan kalau memorable beat kan anjing ini lucu nih gitu di kepala. Di kepala kalau kita komik kan anjing nih ini lucu ya ngomongin ini gitu. Ada beat komik yang memang lucu banget sampai ke bawah kayak dari YouTube sehari itu ke bawah tuh bang sampai sekarang. Sampai sekarang di kepala gue tuh masih kayak gitu. Sampah. Lucu banget itu. Ya, tapi ada beat lu tuh yang ini nih yang anak hilang pertama. Anak hilang. Lu kalau nggak salah ya ini ya gue coba bawain tipis-tipis tapi kalau gue salah ya benerin aja. Lu pernah datang ke pameran mobil, ya kan? Lu pernah jaga pameran mobil bukan? Lu pernah jaga pameran mobil. Di situ tuh banyak mobil-mobil mewah lah gitu, banyak mobil-mobil mewah ada. Terus pameran pertama Torabika tuh di mana? Yang datang ke Solo tuh inian rame ya. Jadi banyak masalah baru masuk Bitilan. Oh banyak masalah. Terus yang jadi masalah tuh ada yang paling sering masalah anak hilang. Masalah anak hilang. Kan mau nggak mau kan lu yang ditanya ya Mas ngeliat anak saya nggak, terus lu jawab emang anak ibu ciri-cirinya apa, ya udah ikro 6 jangan terlalu detail. Itu panjang satu kan, panjang pertama ya. Terus panjang keduanya tuh apa? Lupa USG gue. Apa namanya ibu terakhir lihat di mana? Di USG itu mah keguguran. Oh iya ibu terakhir lihat di mana? Di USG ya itu mah namanya keguguran. Terus yang ketiga tuh inian
Kalau lama datang lagi, ibu-ibu, Mas lihat anak saya, anak ibu ciri-ciri gimana? Rambutnya pendek, kayak ganteng kayak bapaknya, mana gue tahu bapaknya yang mana. Ya itu Dor. Terus habis dari situ? Setengah jam gue keliling pameran yang itu bocah ketemu juga. Ketemu akhirnya. Bawa ke ibunya, gue bilang Bu, anaknya jangan sampai hilang lagi ya, karena di JCC anak hilang susah banget ketemunya. Iya, saya aja hilang. Di sana sampai gede. Sampai gede, iya. Iya lucu. Tapi itu beat itu dulu lah. Beat itu tuh ditulis tahun berapa, Rik? 2000 Paski pokoknya 2022 berarti. 2022 akhir. Buat lomba Paski. Buat Paski. Itu lomba keluar pertama di Paski. Oh, juara nggak lo di Paski? Juara 1 alhamdulillah. Tuh kan bener kan berarti Dor tuh beat itu. Nah itu beat itu awalnya ditulis memang lu pernah jaga pameran mobil atau gimana? Enggak, sebenarnya gue gak pernah jaga pameran mobil. Jadi gimana nemuin beat itu gimana? Itu tapi sebenarnya gue tuh kan dulu barista. Tempat gue tuh suka bikin booth kopi di pameran-pameran gitu loh, Bang. Oke. Nah, emang di pameran tuh banyak banget anak hilang, jadi gue ngambil dari situ. Oh, angle-nya karena lu ngerasa di pameran tuh pasti ada aja anak hilang. Iya, karena kan kadang booth gue sepi, kalau ada anak hilang nih security, panitia kan suka minta bantuin, Bang. Oh, benar. Lihat kayak ini kan bantuin dari situ juga. Sebenarnya. Terus akhirnya pas di Paski gue kepikiran suruh ngebahas Jakarta, gue bahas pameran aja kali ya. Waktu itu lagi hype banget JCC. Betul. Gue ambil aja lah pameran. Angle-nya ngambil ke situ untuk kebutuhan lomba nih. Buat kebutuhan lomba. Nah, gimana caranya ini apa? Kalau komik itu kan punya daya hayal ya untuk nyiptain punchline gitu. Nah, kenapa lo berhayal nemu ini nih apa? Nemu punchline pertama apa tadi? USG. Ikron 6. Iya, Ikron 6. Nah, itu tuh maksud gua lo berhayalnya gimana? Karena gue mikir biasanya tuh orang-orang yang anaknya hilang, ciri-cirinya pada tingginya 100 ini, lah mana gue tahu tingginya, gue kan bukan tukang gitu yang hafal. Oh iya. Akhirnya kita berdebat lah, nyari hal-hal yang paling detail. Apa yang kira-kira detail? Tadinya doyan pedes dari Rio. Oh awalnya, asal awalnya doyan pedes. Gue ngerasa masih kurang, apa ya? Keluarlah Ikron 6. Pokoknya nyari terus yang paling detail apa ya? Gitu. Oh, baru gue tahu. Dari situ baru bikin turunannya ya? Baru turunannya. Oh, biasanya kan coba lihat fotonya ada nggak kalau ada hilang. Ya dikasih baru otak lo ada nih foto USG. Iya kadang kalau foto juga kan kita kagak selalu ngeliat anak bocah ya. Foto USG kontoy. Iya. Baru yang terakhir ini yang apa namanya? Udah gede di situ. Nah kalau yang saya jadi situ dari udah gede itu setelah Paski. Gua ada job, gua bawa dan itu pecah terus nemu di atas panggung aja. Kayak buat dapet tag aja. Oh iya. Oh kena nih, terus gua bawa lagi masih kena, udahlah gua patenin. Oke. Itu dari berarti bener-bener ditulis buat lomba Paski khusus tuh. Buat lomba Paski khusus. Itu nulis satu line itu berapa lama? Ya kalau kompetisi cepet Bang, paling seminggu 2 minggu ya. Anjing jadi tuh. Kan karena kombut juga kan sama teman-teman. Oh iya sih. Dan kompetisinya kompetisi besar sih. Paski gede lah pasti. Cuma kan nggak sebesar Suci, jadi nggak banyak perhitungannya. Kayak bodo amat lah, yang penting ada lucu. Iya benar. Tapi itu maksud gua itu beat lucu banget gitu. Oh ternyata itu dibikinnya justru nggak lama ya, nggak berbulan-bulan ya? Nggak lama. Justru beat gue yang lucu banget itu dibikinnya tidak lama Bang. Yang lama tidak terlalu lucu. Justru yang dipikirin banget malah enggak ya? Anjing ya. Iya. Tapi gue selalu percaya sih kalau punchline pertama yang ketemu di kepala itu kayaknya itu yang terbaik sih. Kalau gue juga masih ada beberapa gitu. Ketika udah diulik malah malah enggak. Malah kurang ya kan? Terus malah kita jadi nggak yakin kan? Malah jadi yakin ya. Mending tulis aja dah. Iya. Apa yang kepikiran pertama biasanya itu yang paling lucu. Nah ada 2 beat tuh yang nempel ke gue, yang sama yang Persija. Ya, itu gue nyebutnya mungkin beat Persija ya karena gue nggak tahu lo nulisnya apa di buku lo. Beatnya adalah lo di coffee shop ya. Di coffee shop tuh suka ada orang datang, random banyak lah orang datang. Kadang-kadang bajunya tuh banyak pakai baju yang mewah gitu ya. Awalnya itu bukan. Ya kan? Ada orang pakai Dior. Cuma tulisannya segede gaban. Tulisannya segede gaban, I-nya udah ngeletek. Kan jadinya bacanya jadi Dor. Nah, abis Dor tuh apa terusan itu? Habis itu udah langsung Persija. Bahkan ada 3 laki-laki ngopi ke tempat gua. 3 laki-laki lagi nobar Persija. 3-3 pakai kaos KW. Iya. Yang pertama Persija
R-nya 2. Jadi dibaca Persija. Anjoy. Yang kedua satu A-nya 2. Persija. Ya, yang ketiga pakai tanda tanya Persija ya. Oh, itu. Terus itu ujungnya apa? Udah, itu kan selalu jadi beat closing. Iya. Baru biasanya gue pakai beat itu closing. Itu kayaknya itu memang beat itu selalu jadi anthem ya. Di mana perlu manggung gitu. Karena orang-orang ingetnya itu Bang, beat Persija itu. Gue sih merasa itu beat sederhana aja ya enggak. Perasaan gini doang dah. Tapi kenapa orang-orang pada inget itu ya? Maksudnya gitu. Gue kan sedih ya kalau bikin beat yang serius gue tulis, orang malah nggak inget, malah ingetnya yang begitu. Tapi memang itu lucu sih. Tapi itu memang gue akuin itu beat lucu. Pendek, singkat, tapi door gitu udah pasti door. Nah itu itu ditulis tahun berapa itu beat itu? Itu tahun 2022 juga awal tapi. 2022 awal karena itu memang disiapin kayak buat lomba gitu juga. Untuk Tangsel Combat hari itu. Jadi, kompetisi internal. Tema profesi, gua ngebahas barista, muncullah itu beat-beat karakter customer gua. Terus kan gua udah bingung ya, ini udah banyak banget nih bapak-bapak udah, ibu-ibu udah, anak kecil udah, apalagi ya. Cari yang random. Gua perhatiin hari itu kebetulan ada orang pakai baju Gucci. Cuma kayaknya satu. Terus gue jadi kayaknya juga nggak jelas random juga. Cuma gue ngerasa kalau Gucci kurang lucu, nggak enak aja nyebutnya. Iya. Sama kalau Dior kan diambil I-nya jadi Dor tuh. Nah, iya. Lebih punchline lah. Bukan di kedor. Ngarah ke Persija. Ngarah ke Persija karena emang ada anak kecil aja pakai jersey Persija. Terus gua cari-cari. Tadinya cuma Persija doang, R-nya 1 doang, Persija. Persija cuma nyampe situ doang. Dapat tag-nya dari Ambon. Oh, jadi udah kombut, nggak kombut sama Ambon, panjang tuh. Panjang. Oke. Bukan kombut sebenarnya, kayak ngata-ngatain beat gitu. Persija, kalau A-nya 2 Persija. Awalnya dari dikata-katain gua ambil aja. Lucu nih kayaknya. Bagus. Dari ceng-cengan malah ya? Iya, dari ceng-cengan. Bukan kombut malah. Tadi gue penasaran deh sama lu tuh, kayak ya kita sama-sama komik gitu. Kalau gue itu kan biasanya banyak banget materi yang gue tulis tuh yang kayak yang sebenarnya yang gue rasain gitu, yang gue rasain. Atau memang yang karena gue banyak main di ranah keluarga tuh, jadi paling gue ngelihat kelakuan anak, apa yang gue rasain secara perasaan gitu. Terus itu tuh cikal bakal premis tuh dari situ tuh. Gue nulis dia. Kalau lu tuh nemu premis beat lu tuh dari mana gitu? Kalau gua tuh biasanya kalau ngeliat sesuatu tapi gua gatel aja, misalkan ada orang naik knalpot racing, terus gua kayak anjing alay banget dah. Motornya soalnya motor jelek gitu, ibaratnya tapi pakai knalpot racing gua bikin materinya. Dari keresahan juga kan hitungannya. Kalau sisanya kayak beat-beat tadi biasanya tuntutan kompetisi. Akhirnya lahir beat-beat itu. Justru gue sekarang Bang lagi belajar nulis yang lewat dari perasaan, yang beneran nulis, yang punchline tidak dicari-cari. Itu gue lagi belajar nih sama Bang Jawin. Lagi pengen banget yang dalam ya. Yang bener yang ini gue nih gitu. Iya. Tapi emang selama lu stand dari tahun berapa sih? 2022 Bang. Anjir termasuk baru ya. 2022 ya. Baru gue di Suci juga paling muda makanya. 3 tahun masuk Suci. Maksudnya tapi berarti selama 3 tahun perjalanan lu tuh belum nemuin yang secara formula lu udah nemuin pakem lu belum sih? Udah sebenarnya. Udah ya? Kayak soalnya kalau gua ngeliat tuh kayaknya otentik juga sebenarnya kalau stand up gitu. Maksudnya yang mainnya gitu. Gak ada main panjang gitu, main pendek der gitu. Terus yang lu lagi pelajarin sekarang tuh yang modelnya kayak gimana? Yang pengen ngulik elunya secara pribadi atau yang selama ini kan gue nonton lu kan kayak ya udah ini sudut pandang umum aja sebenarnya. Sudut pandang umum kan. Gue lagi belajar sudut pandang gue sendiri yang benar-benar menarik. Jadi orang pengen denger cerita gue. Oke. Yang setupnya panjang, tenang. Kan kita kan kalau biasa main pendek kan gatal banget kayak pernah punchline aja. Gue lagi belajar itu sih. Tapi menurut gue lo dari secara delivery ya gitu ya, di luar Suci ya menurut gua secara delivery itu gua suka banget. Tapi ketika Suci kenapa deliverynya jelek gitu? Itu Bang yang gua sesali. Iya anjing terlalu menggebu-gebu banget. Secara pacing tuh kayak naik 2 gitulah gitu. Secara pacing gitu.
Orang-orang juga kan kenalnya biasanya karena delivery kan. Di Suci malah delivery gue jadi tolol karena mungkin itu tekanan dari stres itu. Jadi gue nggak bisa ngontrol adrenalin, nggak bisa ngontrol emosi. Jadi bener-bener gue tuh naik panggung ya, pede nih, Bismillah. Pas sudah megang mic ngeliat penonton kosong. Apa ini? Gitu aja bang, astagfirullahaladzim, harus apa ya saya ya? Gitu bang, bawaannya pengen buru-buru selesai. Kan komik gitu kan kalau mentalnya, ini kan pengen, ayo dong, udah dong, nggak kuat nih gua. Bukan enjoy manggung ya? Iya, nggak enjoy, di Suci tuh nggak enjoy. Gue ngeliat tuh, kenapa berapa kali show nih delivery-nya berubah banget nih orang nih gitu. Gua yang kadang emosi yang kelebihan, kadang yang nggak emosi, pakai emosi nggak jelas aja. Gitu. Aneh. Makanya gue juga nonton Suci. Video Suci gue nggak ada yang gue tonton sama sekali karena gue malu aja kayak. Iya. Apa sih? Iya. Karena kadang kalau komik yang ngebom tapi delivery-nya enak kan asik aja, masih asik. Iya, maksudnya masih nyaman. Masih nyaman untuk ditonton. Iya. Cuma kan kalau biar kata lucu cuma delivery-nya kadang nggak jelas, kita juga nggak nyaman. Iya. Oh, lu ternyata sesadar itu ya? Sadar banget saya. Dari show 1 saya sudah sadar, Mas. Saya sudah berjanji sama diri saya tidak akan mengulangi lagi di show 2. Di show 2 keulang. Begitu lagi janji lagi, show 3 lebih parah. Gitu. Ternyata setertekan itu ya lo ya. Wah, lumayan. Tapi dari 2022 masuk stand up, Tangsel Combat tuh juara berapa sih? Runner up, juara 2. Juara satunya si Rio. Oh iya, Isan Rio. Tangsel Combat 1 itu ya? Tangsel Combat 1. Tangsel Combat 2 tuh Eja ya? Eja sama Yudi. Dari 2002 sampai hari ini tuh ada nggak beat favorit lu yang selama lu nulis beat favorit lu ada nggak? Beat kalau beat doang sih beat Samsu. Beat gue seneng banget. Gimana sih beatnya gue lupa? Ya customer gue juga nyebelin, suka nanya-nanya hal random gitu. Mas ngerokok? Ya bu, kenapa? Anak saya juga laki-laki, sebentar mas, menurut mas dia ngerokok nggak ya? Maksud gue, masa dia nggak tahu anak yang ngerokok atau enggak? Kan ngerokok kelihatan banget dari bibir ya. Lihat aja kalau bibir ada Samsu udah pasti ngerokok. Itu beat favorit gue buat gue. Kenapa beat itu favorit? Tapi memang lucu sih. Kenapa beat itu jadi yang lu suka gitu? Nah ini nih salah satu, sorry gue potong. Ini tuh yang bikin gue suka sama komedi lu tuh segitu tuh. Lu menjelaskan sesuatu tapi itu punchline, paham nggak? Bukan mematahkan apa ya bahasanya paling tepat ya, bukan punchline yang belok gitu bukan lo, tapi lu punchline itu menjelaskan sesuatu gitu. Ya ibu lihat aja lah kalau di bibirnya ada Samsu udah pasti ngerokok. Itu kan itu kenapa lu suka itu sama beat itu? Karena emang itu kejadian asli, Bang. Hah? Itu kejadian asli. Anjir, dari semua pertanyaan gue ini yang kejadian asli. Ini kejadian asli. Dan itu jawaban asli gua. Ke ibu-ibu yang nanya? Enggak, itu jawaban asli gue dalam hati maksudnya. Oh. Kan gue nggak berani itu kan. Iya. Maksud gue kayak lu lihat aja lah dari bibir kalau dia ngerokok itu pertanyaan iseng aja, agak gatel kayak sebel aja. Iya. Terus jadi nggak tahu jadi favorit aja gitu, gue seneng aja kayak. Iya sih. Gue kalau bawa beat itu tuh selalu kayak tangan gue otomatis kayak kalau bibir ada Samsu, kepala gue udah miring sendiri, tangan gue jadi kayak udah dalam diri gue aja. Iya. Kayak udah semua digerakin gitu ya. Otomatis. Dan lu tahu itu udah pasti pecah gitu. Iya. Bener. Terlucu sih. Gempor banget sih. Oh itu ternyata beneran kejadian nyata. Itu beneran kejadian. Ada ibu-ibu beneran nanya. Oh beneran, mas ngerokok nggak gitu? Karena tempat gua kan depannya anak-anak pada ngerokok kan, kelihatan dari bar. Terus gua kadang lagi ngerokok, kalau lagi sepi ngerokok ada customer gua baru masuk. Kayaknya dia nanya gua, karena ngeliat gua ngerokok, mas ngerokok. Iya bu, saya laki-laki sepantaran mas. Ngehe banget ya. Banyak bang yang nanya-nanya gak jelas gitu customer. Ada kakek-kakek yang minta bantal, coffee shop mana yang nyediain bantal. Banyak sebenarnya. Enggak, itu mah tolol aja sih kayaknya. Sama ada ini nih yang ganjel di gua. Kan gua pada saat itu emang ya tim Kombut Suci 11 kan. Terus ada momen yang gue tuh bingung. Torik lu tuh mau ngangkat apa di Suci 11? Nah, lu mau ngangkat Torik yang mana nih? Torik yang barista kah? Torik yang apa? Cuman ini nggak tahu ya. Ini gue mungkin bisa bukan klarifikasi, mungkin ada penjelasan dari lo. Nah,
setelah gue ngobrol sama Jawin, katanya Jawin tuh ngasih pilihan. Ini kan dulu jadi torik yang ngerjain banyak hal gitu, bener nggak? Iya, betul. Nah, tapi itu tuh waktu gue tim Suci Kombut itu nggak nyampe tuh di gue. Iya. Karena pada saat itu tuh apa tuh? Emang lu mau jadi torik yang apa sih pada saat itu? Apakahnya sesuai sama kata-kata Zawin? Apa yang emang lu memang mau barista apa-apa pada saat itu? Karena hari itu gue bingung aja bang. Kenapa gue gak pakai barista? Karena barista itu banyak penjelasan yang kalau gue bawa materinya nggak semua orang ngerti. Misalkan gue bahas americano aja, banyak orang yang nggak tahu americano, espresso gitu. Kejadian gue malas ngejelasinnya, setupnya jadi panjang, jadi ribet. Gitu. Terus kalau pilihan dari Bang Jawin memang banyak kan pekerjaan gue. Tapi pertama misalnya kayak ojol, gue merasa nggak ini aja. Nggak into. Iya. Ya pokoknya ojol gue sebentar. Maksudnya nggak punya kedalaman untuk nulis ke situ lah gitu. Tukang paket, gue tuh kerja sebentar-bentar. Tapi memang banyak kerjaan gue, namanya bocah serabutan ya kan dulu. Ustadz dari Bang Jawin paling menarik, karena gue ustadz tuh bertahun-tahun. Bukan pekerjaan sih itu ya, bukan profesi. Maksudnya karena gue anak pesantren gue jadi ustadz gitu. Tapi melihat kelakuan gue hari ini, tidak mau saya bawa ustadz ini, tidak mau saya. Mungkin jadi salah satu faktor yang lu ada titik bingungnya di Suci mungkin. Iya, gue juga harus bahas apa ya. Iya, biasanya kan orang punya pattern dulu tuh, baru dia tahu nih turunannya nulisnya gimana gitu. Karena di kompetisi kan yang paling penting itu kan punya pattern dulu kan. Jadi kalau nulis lu nggak usah ngelebar kemana-mana, ini udah pasti porsinya lucu nih segini. Karena kayak Rio, Sapam, udah pattern itu tuh. Nah, terus habisin ya gitu. Nah, lu tuh mungkin salah satu kebingungannya itu juga kali ya. Iya, kejawab sih. Nah kalau materi gue misalnya kayak di Lugas, kompetisi selain Suci kan beda-beda tuh, barista paling di episode pertama. Iya. Gue lumayan yang nontonin juga sih. Memang. Tapi pada saat itu nggak tahu ya namanya kita. Gue juga pernah Suci, di kepala gue ekspektasinya wah ini panjang nih soalnya. Kalau nonton di kompetisi lain lu bisa bahas apa aja tuh. Nah dia, gue pikir akan mainan seperti itu. Nah itu dia bang, tekanan kompetisi. Baik lagi, saya tertekan, otak saya tidak bisa berpikir. Lu tahu sendiri bang, gue bahas ini sama bahas ini ya. Gue nanya malu kan, begitu lu udah kasih pilihan, tidak gue bahas dua-duanya. Ganti lagi kan. Iya benar. Sama karena terlalu kosong juga, gue gak punya pakem. Karena kan gue juga kombut, misalnya ke lu. Ke tim kombut, belum lagi gue punya abang-abangan, masukannya dari itu kan beda-beda, gue gak punya pakem sendiri. Iya. Buat gue hari itu yang kosong ya, semuanya menarik. Gue harus bahas yang mana ya, pilih aja lah. Gitu. Gue kejawab sekarang gue, kenapa lu bingung sih, kejawab. Iya. Tapi Rik, dari semenjak lu nulis materi dari tahun 2002 sampai sekarang, ada nggak beat yang kalau lu bawain sekarang anjing ngapain sih gue punya beat ini gitu? Beat banyak bang, kayak beat pendek misalnya kayak salah satunya aja dah. Gue Tangsel Combat itu sampah banget beatnya. Kemarin gue torik itu T-nya juara. Goblok. Tapi pecah bang. Kaget sih. Cuma kan, apa ini beat apa ini? Yang lain ada nggak yang lain? Beat ini gue tuh dulu cerita panjang. Gue tuh masuk stand up karena gue galau diputusin sama mantan gue. Jadi mantan gue tuh putusnya parah lah, ngewe sama orang. Terus sampai gue akhirnya kena penyakit GERD. Bukan GERD, masa emak diselingkuhin. Kena penyakit mental illness. Ya gue konsultasi ke psikolog, gue didiagnosis sindrom mati sepele. Tahu nggak sindrom mati sepele? Apaan tuh? Itu sindrom karangan gue. Nah itu selalu pecah gue bawa sampai sekarang. Cuma gue nggak pernah bawa lagi karena gue ngerasa apa sih anjing tolol banget. Gitu kayak aneh dah, nggak jelas. Tapi menurut gue itu memang itu gue ini ya ini pikiran gue aja gitu. Itu lu bisa pecah karena delivery lu bagus. Nah itu bang. Iya, gue tuh sebenarnya gue kalau nonton lu tuh ya, anjing ini beatnya sepele banget, tapi karena deliverynya yakin banget, selalu ger gitu. Sampai hari ini juga orang-orang tuh juga susah ngombutin gue bang. Yang bisa bener-bener bisa ngombutin gue tuh cuma Ambon. Karena Jupri, Nuri, Bang Jawin tuh udah angkat tangan. Karena dia merasa
lu tuh nggak bisa dikomputin, Rick. Kadang dikomput lucu pas lu bawa enggak. Nah, kebalik ya, kalau beatnya dari gue di komputan gak lucu, pas lu bawain lucu. Iya. Gitu. Gue materi pre-show bang. Dianjing-anjingin sama bang Jon kayak materi sampah, nggak mungkin dapet golden, nggak mungkin dapet lolos lu. Materi jelek gitu kagak lucu. Pas habis show, terus pre-show udah nonton kan, selesai pre-show gue turun kata bang Jon, bagus. Kata lu sampah bang. Nah, gue nggak tahu kalau itu lucu bisa jadi lucu delivery lu. Iya, gitu. Iya bener delivery sih, anjrot banget ya. Tapi kocak lu Torik. Tapi emang kok lu kuat banget di delivery sih, itu doang sih. Kalau menyayangkan ya Suci aja deliverynya, tolol aja itu udah paling itu doang. Sayang, lumayan sedih banget makanya gue nggak bisa ngasih delivery gue nggak bisa ngasih punchline gue nggak tahu apa yang nggak mau gue kasih. Iya itu karena gue paham banget sih kalau denger tadi cerita lu tuh kebingungan pattern apa yang mau dibawa sih di dalam Suci itu. Kalau mau apa yang lu mau megang mana nih gitu. Jadi kebingungan. Mungkin terlalu banyak input juga kali ya. Jadinya lost gitu. Tapi Rick, lu tuh hero stand up lu tuh siapa sih? Ya orang-orang yang lu suka di stand up comedy itu siapa aja sih? Yang istilahnya anjir. Kayak kalau gue kan jujur ya, gue tuh Regen banget lah. Gue suka banget Regen gitu. Lo kalau lu siapa stand up comedian favorit lu gitu? Sekarang kalau favorit gue Mas Nope, Bang Jegel, Ambon, sama Ambon ya, Ambon sih ya. Iya. Ada nggak nih kalau gue dapet kesempatan nanti sama Jegel mungkin sama Ambon, Nope mau udah. Ada nggak penasaran beat Ambon lah? Ada yang perlu penasaran nggak? Anjing sejarahnya apa sih beat apa? Gua beat Ambon tuh nggak pernah bingung kalau lu tanya sejarah bang. Hampir beat dia semuanya karangan. Ya nggak tahu pokoknya ya siapa tahu gue bisa ngobrol beat mana yang menurut lo yang nempel banget beat Ambon. Tapi kalau beat yang paling sejarah yang beneran ada ceritanya ya, itu yang nempel di gua waktu dia senang stand up, akhirnya dia stand up di pensi sekolah, terus nggak diperhatiin sama orang-orang, ada cewek yang dia suka berdiri, Mas Ambon, diem semuanya, Mas Ambon lagi stand up, perhatiin. Udah Ambon akhirnya stand up lagi, ngebom kan. Terus si cewek ini berdiri lagi, ya udah dah yang pada mau jajan, yang mau ke kantin gitu. Itu nempel banget di gua. Siapa tahu gue dapet kesempatan sama Ambon ya kan. Oke, Torik itu aja balik gua. Gue happy sih bisa akhirnya jadi tahu gua selama ini yang penasaran gua jadi tahu kenapa lu begitu. Gue juga happy Bang. Iya. Lu next mau ngapain ini? Ada rencana apa? Rencana paling gue mau aktif konten aja sih, mulai aktif konten. Iya, karena konten lu lumayan bagus, gue suka banget konten-konten. Sama mungkin tahun depan awal tahun spesial. Sekarang makanya lagi belajar dulu di Indonesia. Iya. Buat awal-awal tahun lah. Awal tahun ya ada spesial ya? Insya Allah. Amin. Judulnya boleh spill belum? Belum ada judul lah. Tapi awal tahun akan ada spesial show. Bismillah, insya Allah. Thank you Torik. Terima kasih Bang Rio. Semoga happy ada sejarah. Amin.